Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Saudaraku, pemirsa Nuransa Channel yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kemunahnya kita diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Shalawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap syafaatnya fi dunya hatal akhirah. Saudaraku, pemirsa Nuransa Channel yang dirahmati Allah, ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah membaca dalam konteks ini dapat dipahami sebagai perintah untuk belajar. Kenapa demikian? Karena membaca itu sendiri adalah proses atau bagian dari belajar. Dan tujuan dari belajar adalah untuk mendapatkan suatu ilmu. Dengan kata lain, perintah Iqra dalam ayat ini adalah perintah menuntut ilmu. Saudaraku, pemirsa Nuransa Channel yang dirahmati Allah, sangat banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, menceritakan dalam firman-firman-Nya tentang kemuliaan dan keagungan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dan apakah dapat disamakan antara orang-orang yang mengetahui atau berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu? Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Saudaraku, pemirsa Nuransa Channel yang dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dua ayat ini memberikan penegasan betapa pentingnya, betapa sangat bergunanya ilmu bagi kehidupan manusia untuk kejayaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Saudaraku, pemirsa Nuransa Channel yang dirahmati Allah, belajar tidak harus di bangku sekolah. Belajar tidak harus di media sekolah. Belajar bisa dimanapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan media apapun. Dalam konteks agama, bagaimana kita bisa memahami hukum-hukum Allah, bisa kita memahami syariat-syariat agama Allah bila kita tidak memiliki ilmunya. Dalam konteks dunia, Allah ciptakan alam semesta, tumbuhan, langit, bumi, Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia. Tapi apabila kita tidak memiliki ilmunya untuk mengelola alam semesta, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari alam itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, intinya untuk kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan. Sekali lagi, belajar bukan hanya terbatas waktu, belajar tidak terbatas usia. Bahkan belajar tidak hanya di bangku sekolah.
Belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan media apapun. Seperti yang pemirsa Nur Asa Channel lakukan, dengan mengikuti kajian-kajian Islam yang senantiasa ditayangkan oleh Nur Asa Channel selama bulan suci Ramadan, adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri, yang dengan tujuan mendapatkan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana pepatah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup akan terarah dan penuh barokah. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.